Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Khusus pagi ini kita bertemu lagi dengan podcast kita untuk Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Spesial di perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah hari ini, kita akan podcast bersama Bapak Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Bapak Dr. Ece Karnadi, MSI. Saya sapa dulu beliau pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rektor. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Tutus. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, nah pagi ini langsung ya, tepat jam 7 di halaman kampus Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Panitia kurban yang sudah dibentuk oleh UNAS hari ini langsung mengeksekusi ya hewan kurban yang mungkin hari ini langsung dari halaman kampus Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Panitia kurban yang sudah dibentuk oleh tim Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sudah mengeksekusi hewan kurban ya, yang rupanya tahun ini akan sedikit berbeda. Nah, nanti hal-hal lain kita akan ngobrol bersama Bapak Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo pagi ini. Baik, Hari Raya Idul Adha adalah menjadi salah satu hari yang paling ditunggu tentunya oleh seluruh umat Islam ya, selain Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada ibadah khusus ya yang mungkin menjadi ciri pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Di antaranya adalah kita sebagai umat Islam mewujudkan ketaatan kita sebagai umat Islam, juga wujud keikhlasan kita untuk berbagi bersama sesama umat Islam. Nah, baik untuk kali ini mungkin Pak Rektor akan bercerita tentang tradisi Idul Adha yang biasa dilaksanakan di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Apakah ada perbedaan dengan perayaan Idul Kurban hari ini? Kita langsung ngobrol bersama beliau ya. Baik Bapak, untuk tradisi Idul Adha di UNAS sendiri Bapak, bagaimana selama ini? Apakah memang sudah biasa dilaksanakan atau hanya untuk tahun ini saja? Bagaimana Bapak? Alhamdulillah, ini merupakan tradisi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Sebenarnya bukan cuma tahun ini, tahun-tahun sebelumnya sudah kita lakukan. Cuma tahun ini sangat spesial, kita berkorban 1 sapi dan 4 kambing. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing ya. Nah, untuk kurban ini juga dari mana Bapak? Apakah dari keluarga Sinkes Akademika UNAS atau bagaimana? Ini merupakan swadaya dari teman-teman dosen, masyarakat, keluarga Sinkes Akademika UNAS. Baik, dari UNAS untuk UNAS dan seluruh masyarakat di sekitar UNAS ya Bapak. Baik, nah ada 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang hari ini akan didistribusikan untuk para keluarga besar Universitas Abdurrahman Saleh, juga keluarga di sekitar kampus kami ya yang berlokasi di Jalan PB Sudirman. Nanti bahkan langsung hari ini ya Pak, kalau mungkin ada suara sedikit bising di belakang podcast kami, ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh panitia kurban Universitas Abdurrahman Saleh yang sedang dalam giat memotong daging kurban ya. Mungkin nanti bisa sambil lalu diliput aktivitas dari tim panitia kurban ini ya. Nah, baik, untuk distribusinya sendiri Bapak dikhususkan hari ini kepada siapa saja? Ya, Lebih cepat lebih bagus. Kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Betul. Kepada di sekitar yang ada di sekitar kita. Terutama kita membantu yang terdekat dengan lingkungan kita sendiri terlebih dahulu ya Bapak. Baik, nanti juga sekedar informasi untuk masyarakat yang hari ini menonton ya, bahwa sudah didistribusikan juga kupon untuk pengambilan daging kurban. Nah, jadi yang sudah kebagian kupon untuk menjemput daging ya, daging kurban yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ditunggu hari ini ya, langsung ditunggu sampai nanti jam 12 siang ya. Baik, nah khusus hari ini karena masih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha, kita juga akan sedikit membahas tentang bagaimana hikmah berkurban ya Bapak. Nah, dari
langsung hari ini akan dibahas oleh Bapak Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tentang hikmah berkurban khususnya di dunia kerja. Nah, hari ini saya mau menimba ilmu yang banyak sekali dari Bapak pimpinan tertinggi kita di UNAS ya. Bagaimana Bapak, menurut Bapak, hikmah berkurban terutama yang biasa kita jalani di dunia kerja? Terima kasih Bu Tutus. Kalau melihat proses kita dari pemotongan tadi, Ya. itu sudah banyak orang. Ya. Artinya kita bekerja harus bersama-sama. Tanpa bersama kita tidak akan bisa. Yang kedua, proses pembagian. Jadi setelah dipotong, kita itu dibagi-bagi. Dan itu transparan. Artinya kita harus transparan masalah keuangan, administrasi selengkapnya harus transparan. Jadi semua harus tahu. Jadi dari level bawah sampai atas harus tahu. Itu harus transparan. Yang ketiga, kita itu harus berbagi. Dari hasil pemotongan itu kita berbagi. Artinya kita harus melayani masyarakat dengan baik, dengan senyum, dengan akhlak yang baik. Harus baik, harus melayani dengan baik, dengan senyum, dengan akhlak. Ada beberapa di sini yang perlu kita ketahui bahwa yang kita lakukan yaitu pengorbanan. Ya. Pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Waktu untuk keluarga. Yang jelas kita tersita. Untuk anak-anak. Yang jelas kita tersita. Biaya. Tenaga. Betul. Ini adalah merupakan pengorbanan kita untuk satu lembaga. Kita harus diniatkan betul-betul untuk UNAS. Artinya kita harus berbuat. Harus dapat apa saya berbuat UNAS. Jangan pernah berpikir kita harus mendapatkan apa sesuatu. Apa yang kita berikan kepada UNAS. Insya Allah UNAS akan memberikan sesuatu kepada kita semua. Insya Allah. Insya Allah barokah ya Bapak. Baik, boleh nggak Pak kalau saya bahas lebih rinci lagi mungkin tadi tentang pengorbanan ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Ada beberapa mungkin bahkan ya tidak hanya Pak Rektor tapi seluruh keluarga Sivitas Sarjana UNAS ya. Jadi pengorbanan di dalam dunia kerja itu diantaranya adalah waktu ya. Bahkan Bapak harus rela melakukan perjalanan jauh ya setiap hari ya Bapak, karena perlu diketahui Bapak Rektor kita tempat tinggal utamanya ada di Jember ya Bapak, di kota tetangga. Walaupun juga punya rumah juga dia Sembagus di Situbondo sini ya. Tapi luar biasa pengorbanan waktu yang setiap hari ditempuh oleh Pak Rektor untuk bisa tetap melayani di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, itu tentang waktu. Lalu harus mau tidak mau akhirnya rela meninggalkan ibu dan adik-adik di rumah ya Pak ya. Tapi mungkin yang spesial Pak hari ini ibu bapak ibu nggak salah ya. Nah, jadi khusus untuk di perayaan Idul Adha tahun ini ya Pak Rektor mengajak ibu ya. Jadi Bu Rektor hari ini ikut hadir dan insya Allah nanti akan ikut ngobrol santai bersama kita di sini ya untuk berkenalan dengan Ibu Rektor kita. Baik, itu kemudian tadi juga tenaga yang jelas ya Bapak. Ini adalah tahun ketiga Bapak menjabat sebagai rektor. Nah, tentang pengorbanan tenaga ya Bapak ya, itu yang mungkin tidak bisa diganti dengan apapun ya. Lalu motivasi yang selalu menguatkan Bapak bahwa pengorbanan tenaga, pikiran yang diberikan selama ini kepada UNAS itu selalu menjadi motivasi kuatnya Bapak apa selama ini? Jadi tenaga di sini yang kita lakukan, kita kan tidak tahu hubungan saya dengan luar. Bagaimana UNAS bertambah besar, ke depan harus berjaya, harus berakhlak yang terutama bagi saya. Itu merupakan harus banyak teman kita, harus bersinergi dengan teman-teman di luar. Nah, salah satunya ya pengorbanan biaya. Biaya itu kadang-kadang kita nggak disangka-sangka kita harus ada pertemuan dengan si A, pejabat ini. Ini untuk semua kepentingan, untuk kepentingan UNAS. Itu yang saya lakukan dan tidak harus tahu. Saya bekerja hanya untuk kepada lembaga dan kepada penciptanya. Iya, terutama keikhlasan ya Bapak di situ. Ketika kita ikhlas, insya Allah barokah dan pahala yang kita dapatkan akan berlebih, itu janji Allah pada kita ya Bapak.
Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu ikhlas atau tidak. Tapi yang penting saya melakukan untuk kepentingan UNAS, untuk kepentingan masyarakat bersama. Iya, dari hati sekali ya Pak Rektor kita ini. Baik, nah itu tadi tentang pengorbanan Bapak yang juga mungkin menjadi salah satu titik penting yang tadi dijelaskan oleh Bapak Rektor kita ya tentang hikmah berkurban di dunia kerja. Tadi digambarkan, diilustrasikan bagaimana pola kerja yang dilakukan oleh panitia kurban itu bisa menjadi salah satu gambaran ya, salah satu imaji seperti apa sebenarnya sikap kita ketika kita melaksanakan kurban. Yang pertama tadi, untuk tim kurban sendiri ada timnya, ada panitianya. Kita harus bekerja bersama-sama ya Bapak, karena kalau tidak bersama Tidak akan bisa. tidak akan bisa, tidak Kita akan bekerja sukses. sendirian, misalnya potong sapi, tidak akan bisa. Iya, Kita harus bersama. Jangan pernah bermimpi bisa kalau tidak bersama. Islam sebenarnya sudah mengajarkan kita harus sholat berjamaah. betul. Nah, kalau sholat berjamaah pahalanya Berlipat ganda. berlipat ganda. Ya seperti itu. Bekerja harus bersama-sama. Tidak bisa bekerja sendirian. Tentu saja mungkin sudah dibagi ya Pak, ada yang bagian menyembelih, ya, ada yang bagian memotong, kemudian ada yang bagian menguliti. Tentu juga di dalam tim kerja kita akan seperti itu. Kalau di tim kerja seperti saya misalnya rektor, Ya. itu ada tim akademisi, keuangan, kemahasiswaan, itu sudah dibagi. Sama dengan tadi pemotongan kambing sudah dibagi-bagi. Ya. Ada yang bagian motong, ada yang bagian membagi rata itu Ya. untuk masyarakat. Iya betul. Baik, itu tentang tim kerja ya Bapak. Kemudian ada lagi tadi tentang bagaimana proses pembagiannya. Proses membagi dari daging kurban yang utuh 1 ekor, kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang transparan, terutama apalagi per bagian saling mengetahui pembagiannya di mana. Nah, itu yang mungkin juga sangat perlu menjadi teladan untuk kita semua Bapak. Mungkin juga di dalam kinerja yang selama ini dilakukan oleh Bapak Rektor juga seperti itu ya Bapak, bersama tim tentang transparansi. Saya kalau bekerja ada satu permasalahan, satu saja. Saya harus pasti mengundang semua dekan dan warek-warek. Dan itu kita kerjakan bersama. Mencari solusi bersama. Ada anggaran sedikit pun kita harus berbagi bersama. Dan harus transparan. Tentunya kita ada level atas bahwa yang penting kita harus berbagi. Iya betul. Nah berbaginya pun tadi tidak sembarangan ya, berbagi dengan keikhlasan. Mungkin itu butuh niat khusus, butuh usaha keras ya Bapak, karena berbagi dengan keikhlasan diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang ramah, berkarakter, tersenyum terutama ya Bapak ya. Jadi supaya yang kita layani juga merasa puas atas pelayanan yang kita lakukan. Nah, mungkin saya termasuk salah satu warga UNAS yang mengikuti sepak terjang Bapak Karnadi ya, mulai dari sebelum beliau menjabat sebagai rektor. Pak Karnadi adalah salah satu orang yang murah senyum di UNAS, itu yang saya ingat betul Bapak. Nah, tentang pelayanan yang berakhlak. Mungkin Bapak ingin menguraikan terlebih lagi apa yang selama ini sudah dilakukan di UNAS, kinerja yang semakin maju di UNAS yang berkaitan dengan pelayanan yang penuh akhlak ini Bapak. Kalau kita berbicara akhlak, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kemarin tadi malam saya melihat di YouTube ada seorang guru dan mahasiswa berprestasi, dan itu diluluhkan dengan salah satu guru bahwa ini adalah anak yang paling pintar. Ternyata 20 tahun yang akan 20 tahun setelah terjadi, ketemu pada murid itu, dia dengan salah satu guru ditanyakan, lalu murid saya, jadi murid yang berprestasi itu tidak mengaku bahwa dirinya itu bukan murid beliau. Nah, ini karakter, akhlak. Ya. Tapi di satu sisi, guru itu dalam suatu perjalanan diundang oleh perusahaan dan sepeda motor itu macet, dan kempos. Akhirnya ada salah satu mahasiswa, salah satu siswa berhenti di sana. Ini siapa? Ini guru saya. Akhirnya segala sesuatu bu guru sekarang
tinggal di sini di tempat hotel. Saya yang memperbaiki sepeda motornya sampai selesai, dijamin bersih dan beres. Akhirnya keesokan harinya sepeda motor itu selesai, diberikan kepada salah satu gurunya, dan hotel itu dibayari dengan murid itu. Nah, terharunya di waktu itu guru itu, nah inilah karakter. Saya dulu mencetak, mengeluh-elukan orang yang berprestasi, yang mengandalkan cuma mendapatkan satu ijazah, ternyata tidak bisa memberikan sesuatu kepada gurunya. Dan satu, ternyata yang tidak pernah diperhatikan timbal baliknya kepada guru kita itu luar biasa. Nah, saya ingin mencetak mahasiswa kita diutamakan harus berakhlak. Ilmu itu bisa dipelajari kapan saja bisa. Yang penting berakhlak. Bagaimana kita berangkat, orang tua didahulukan. Kita dimulai dari diri kita. Kita senyum, kita berakhlak kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu mengikuti bagaimana gurunya itu berakhlak kepada kita. Paling tidak kita sebagai pengajar di UNAS itu menjadi teladan yang baik ya Bapak untuk mahasiswa UNAS. Nah, itu juga menjadi salah satu kisah yang memang viral di media sosial ya Bapak, bahwa mungkin yang namanya pendidikan itu mungkin bisa dibeli. Siapapun yang punya uang bisa menempuh pendidikan di jenjang manapun. Namun pendidikan yang berakhlak dan berkarakter itu belum tentu ya Bapak, kalau tidak disertai dengan keteladanan yang baik, contoh yang baik, juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tidak bisa hanya satu orang yang berjuang ya Bapak, kembali lagi tadi ke tim kerja. Nggak bisa kalau hanya Pak Rektor saja nih yang berkarakter, tapi seluruh keluarga besar Sivitas Akademika UNAS harus bersama-sama memberikan teladan tentang pendidikan berkarakter yang baik. Itu juga sangat cocok dengan tagline kampus UNAS kita ya. UNAS kita kreatif, inovatif, dan berkarakter. Jadi diharapkan nanti kampus UNAS mampu mencetak lulusan yang memang selain kreatif, selain juga penuh dengan inovasi, juga memiliki karakter yang baik yang siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Itu yang mungkin ya Bapak. Baik, kita sampai di sesi akhir ini Bapak. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, untuk sesi pertama ya, sesi awal bersama Pak Rektor, ada closing statement, mungkin pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan Bapak Rektor Universitas Abdurrahman Saleh untuk seluruh keluarga besar Sivitas Akademika UNAS, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa UNAS. Disilahkan Bapak. Kita UNAS ini milik bersama, milik kita. Mari kita melayani bersama dengan senyum, dengan akhlak. Dimulai dari pimpinan atas, bawah, sampai satpam itu harus melayani dengan baik dan berakhlak. Itu ya harapan saya. Mulia sekali ya, jadi diberikan contoh yang terbaik ya, dimulai dari diri kita sendiri dan akan menular pada seluruh habitat di sekitar lingkungan kita. Itu ya Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk Bapak Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang sudah rela menyempatkan untuk bincang-bincang santai di podcast kita hari ini, khusus ya pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1943 Hijriah. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.